Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Abdillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Sebab kenapa? Yang namanya belajar atau menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Yuk kita awali pertemuan ini dengan doa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita doakan kedua untuk kita. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, yuk kita mulai materi pendidikan agama Islam kali ini, yaitu melanjutkan materi yang lalu, yaitu cinta Rasul Allah bagian yang kedua. Di sesi pertama ya, kita sudah membahas siapa itu Nabi ya, kemudian ada berapa jumlahnya, dan kita pun sudah membahas tentang Nabi atau Rasul ulul azmi. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas ya tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Ya. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau persamaannya sama-sama orang-orang pilihan yang menjadi utusan Allah. Ya, persamaannya adalah mereka sama-sama orang pilihan Allah yang akan dijadikan sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul ya, yang pertama, Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Ya, Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri. Ya, Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya serta umatnya. Tentu saja umatnya adalah umat Islam. Ingat ya, tidak ada satupun nabi atau rasul yang Allah utus untuk agama selain Islam. Kalau ada yang mengatakan ada nabi untuk umat ya, agama selain Islam, itu bohong. Semua nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Allah utus untuk mengajarkan ajaran Islam, termasuk Nabi Isa yang diakui, yang dianggap sebagai nabinya umat Nasrani, itu bohong. Ya, Nabi Isa Allah utus pun untuk mengajarkan tentang ajaran Islam. Ya, baik. Kemudian ya, setelah kita ketahui bahwasanya Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dapat wahyu untuk diri sendiri, sedangkan Rasul dapat wahyu untuk diri dan umatnya. Dan yang ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi jumlahnya 124.000. Ya, Nabi jumlahnya 124.000, sedangkan Rasul jumlahnya hanya 25. Nah, dari 124.000 itu hanya 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun sampai dengan Nabi Muhammad. Ya. Nah, dari 25 Rasul itu pun Allah
ringkas kembali menjadi 5 orang nabi ulul azmi. Siapa Rasul azmi? Rasul yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan gelar karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa yang mereka lakukan dalam rangka melaksanakan, mengajarkan dakwah atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Siapa mereka? Ni mim, N-nya Nuh. Ya. I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I-nya Isa, M-nya Muhammad. Ni mim Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya. Pak, apakah nabi dan rasul yang lainnya tidak sabar? Sabar. Mereka pun sabar yang luar biasa. Namun di antara mereka yang lebih sabar lagi, yang memiliki sabar yang sangat-sangat luar biasa adalah 5 orang nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ya. Lanjut. Setelah kita mengetahui mukjizat Nabi, setelah kita mengetahui sifat-sifat Nabi, setelah kita mengetahui arti Nabi dan Rasul, kita mengetahui Nabi dan Rasul ulul azmi, sekarang apa yang mereka lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mengimani Rasul-Rasul Allah? Ingat, percaya atau beriman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Iman yang pertama kepada Allah, iman kedua pada malaikat, iman yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, iman yang keempat kepada Nabi dan Rasul Allah. Kalau kita tidak percaya adanya Nabi atau Rasul, maka kita digolongkan sebagai bukan orang yang beriman. Karena orang yang beriman, salah satu buktinya adalah mempercayai Nabi dan Rasul. Ya, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mengimani Rasul-Rasul Allah? 1, mengajak manusia mengakui kebesaran Allah. Ya, kita mengajak teman-teman kita mengajak saudara-saudara kita mengajak sanak famili kita, ya, mengajak mereka untuk mengakui kalau Allah itu besar, Allah itu Maha Esa. Ya, tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan Allah. Ya, matahari yang begitu besar itu kecil di hadapan Allah. Bulan yang begitu besar semuanya itu kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka itu semua adalah ciptaan Allah. Ya. Kemudian kita harus mengajarkan kepada manusia, pada saudara kita, sanak famili kita, bagaimana cara memuliakan Allah. Ya, bagaimana cara memuliakan Allah? Kita sholat, kita zakat, kita infak, ya. Segala apa yang diperintahkan Allah kita lakukan. Itu contoh daripada perilaku memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengajak manusia berakhlak mulia. Ingat, sebelum Allah turunkan Nabi dan Rasul, dan mengapa Allah turunkan Nabi dan Rasul? Karena akhlak manusia itu tidak baik. Mereka gemar mabuk-mabukan, mencuri, ya, menyiksa orang yang lemah, menghakimi orang-orang yang tidak berdaya, ya, membunuh anak-anak wanita. Itu adalah akhlak-akhlak yang tercela. Maka Allah turunkan Nabi dan Rasul, tujuannya apa? Agar mereka tidak melakukan itu semua. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling berbagi, saling melindungi. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menjelaskan aturan kehidupan manusia. Ingat, yang namanya hidup itu pasti ada aturannya. Kita belajar di sekolah ada aturan yang namanya aturan sekolah.
kita hidup di lingkungan rumah kita, ada aturan yang namanya aturan lingkungan yang semuanya itu harus kita taati. Dan kita hidup pun semua ada aturannya. Di mana ada aturannya? Adanya di dalam Al-Quran. Ya, kalau semua aturan-aturan itu kita lakukan, ya, maka insya Allah kita akan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya kita harus dalami dan pahami Al-Quran. Dan yang keenam, cara atau contoh perilaku beriman kepada Rasul, hendaklah kita bisa mengendalikan nafsu kita. Ingat, yang namanya nafsu, jika kita tidak bisa mengendalikannya, jika kita tidak bisa mengeremnya, maka jangan harap kita bisa menggapai cita-cita kita. Semua cita-cita, semua keinginan yang baik-baik itu bisa kita lakukan kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita. Kalau kita sebaliknya tidak bisa mengendalikan nafsu kita, maka ingat, apa yang kita cita-citakan itu mustahil akan tercapai. Dan puncaknya, orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, bukan mengendalikan nafsunya, malah nanti Allah tempatkan mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, contoh perilaku beriman kepada Rasul di antaranya adalah mengajak manusia mengakui kebesaran Allah, mengajarkan manusia bagaimana memuliakan Allah, mengajak manusia berakhlak mulia, menjelaskan aturan kehidupan, mengajarkan manusia bagaimana cara menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara meneladani perilaku Nabi atau Rasul? Menjaga amanah Allah untuk ibadah. Ya, Nabi dan Rasul tidak pernah berhenti ibadah, padahal mereka sudah dijamin masuk surga dan mereka dijamin semua dosanya diampuni. Masa toh kita yang belum tentu masuk surga, yang masih banyak dosa hilaf kesalahannya, malas untuk ibadah. Kalau bisa ibadah kita melebihi para nabi dan rasul kalau bisa. Kemudian yang kedua, memelihara sifat jujur. Ya, nabi dan rasul tidak pernah bohong, nabi dan rasul tidak pernah dusta. Sebab kenapa? Kalau kita melakukan perbuatan dusta, berbohong, itu akan menyulitkan diri kita. Kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang-orang yang sudah kita bohongi. Akibatnya apa? Kita akan sulit meminta bantuan pada saat kita memerlukan bantuan. Karena kenapa? Orang lain sudah kecewa karena dibohongi oleh kita. Dan yang ketiga, mohon ampun atas segala kesalahan. Kesalahan siapa? Kesalahan kita. Ya, insya Allah, ya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Tapi kalau kita mau mohon ampun sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, pasti Allah akan memaafkannya. Ya. Kemudian apa manfaat atau fungsi iman kepada Rasul Allah? Itu ada paling tidak ada 5. Meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah. Kalau bukan pilihan Allah, tidak mungkin mereka akan Allah angkat jadi Nabi dan Rasul. Tidak sembarang orang, tidak semua orang bisa menjadi Nabi dan Rasul. Ya, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Rasul mengajarkan kita sholatlah kita. Rasul mengajarkan kita puasa, maka puasalah kita. Rasul mengajarkan kita melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan. Ya, meyakini Nabi dan Rasul menyampaikan risalah Allah. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang disampaikan Rasul, apa yang disampaikan Nabi, itu semuanya adalah ajaran Allah
yang disampaikan melalui lidah para nabi dan rasul. Keempat, mencintai nabi dan rasul atas segala pengorbanannya. Apakah nabi dan rasul banyak berkorban? Banyak. Ya. Nabi Muhammad dalam rangka mengajak menyebarkan ajaran Islam, ya, disiksa, dihina, diperangi, tapi Nabi Muhammad terus tegar, yakin akan ajaran Allah, terus disebarkan. Ya, akhirnya Islam bisa sampai kepada diri kita. Itulah pengorbanan Nabi dan Rasul. Memperoleh teladan yang baik, sebaik-baiknya teladan bagi kita adalah Nabi dan Rasul. Sebab kenapa? Mereka jauh dari sifat tercela. Ya, mereka jauh dari sifat yang tidak baik. Kalau selain Nabi dan Rasul, masih ada kemungkinan orang itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau Nabi dan Rasul, insya Allah semua perbuatannya baik. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anakku sekalian, ya, di akhir pertemuan kita kali ini seperti biasa Bapak memberikan tugas, ya. Silakan kerjakan tugas halaman 45 dan 46, ya, Romawi 1 dan 2. Tugas ditulis boleh di buku tulis atau di buku paket, hasilnya dipoto dikirim ke GCR kolom tugas. Penyerahan paling lambat Sabtu 25 September 2021 pukul 12 siang. Insya Allah di tanggal 27 September kita akan melakukan penilaian harian kedua hari Senin. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil nilai yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.